Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada mata kuliah IMK. Hari ini kita akan bahas tentang ragam dialog interaksi di uh, IMK atau mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, kalau kita ketahui bahwa ragam dialog, kalau kita bicara ragam dialog, dialog itu kan artinya pembicaraan antara manusia satu dengan manusia dua atau si A dengan si B. Terus kemudian di sini interaksi yang dimaksud adalah interaksi komputernya atau interaksi manusia dengan komputer atau aplikasi. Nah, kalau kita bicara ragam dialog, otomatis ada si A, ada si B, ada si C, si D, dan seterusnya. Apa yang dibahas adalah ada keinginan si A yang ingin mengetahui si B tentang apa sih atau apa yang ada di A atau di B. Nah, pada materi ini akan membahas tentang dialog interaksi dengan sebuah komputer yang di dalamnya ada artificial intelligence dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk bisa mempermudah pekerjaan kita, bisa mempekerjaan manusia dan sebagainya. Oke, kita bahas dulu. Nah, ragam interaksi merujuk pada semua cara yang digunakan untuk penggunaan untuk dapat berinteraksi dengan sistem komputer. Nah, di sini ragam interaksi didasarkan pada pola perilaku seseorang. Nah, terus kemudian bersifat konseptual dan innate. Nah, ragam interaksi merujuk bagaimana perilaku pengguna ketika berinteraksi dengan sistem. Nah, artinya ragam interaksi di sini diterapkan pada bagaimana interaksi dengan sistem. Otomatis ketika berinteraksi dengan sistem pasti ada beberapa form, ada beberapa fitur-fitur yang bisa teman-teman pahami dengan sendirinya. Contoh, ragam fitur WhatsApp. WhatsApp ketika ini pengalaman saya, ketika ada aplikasi baru atau aplikasi komunikasi atau aplikasi game, ketika saya install WhatsApp, otomatis saya situ sudah berinteraksi dengan sistem atau komputer. Nah, akan tetapi di sini bagaimana interaksi itu bisa dapat dipahami antara kedua belah pihak dari sistem itu sendiri dan saya sebagai pengguna. Itu sebut interaksi. Nah, bagaimana dimaksud dengan si sistem itu bisa berinteraksi dengan baik? Salah satunya adalah dari sisi saya sebagai pengguna itu bisa berinteraksi dengan WhatsApp dapat mudah dipahami. Artinya apa? WhatsApp sendiri sudah memiliki fitur tutorial lah. Pasti di beberapa aplikasi pasti ada tutorialnya. Nah, disebutkan kata mudah atau kata yang mudah dipahami artinya bagaimana saya tanpa harus melihat tutorial saya sudah paham cara penggunaan WhatsApp itu sendiri. Nah, contoh cara install kan dari Google Play, download, terus kemudian ada next, isi nomor handphone, terus isi nama, baru masuk. Nah, penggunaannya saya secara pribadi, saya akan mencoba satu-satu. Nah, itu adalah sudah buah interaksi. Nah, itu kategori interaksi sama-sama bisa memahami. Nah, kalau teman-teman kan biasa interaksi dengan ya orang tua, berinteraksi dengan istri, apalagi dengan pacar, harus sama-sama memahami. Gitu ya, oke. Lanjut. Nah, tipe ragam interaksi. Nah, jadi di interaksi itu ada beberapa interaksi yang teman-teman harus pahami. Pertama adalah interaksi berbasis bahasa perintah atau common language. Terus kemudian sistem menu. Terus kemudian antar muka berbasis icon. Terus kemudian manipulasi langsung. Dan yang terakhir antar muka berbasis pengisian borang atau role playing style. Nah, kita ke interaksi pertama adalah interaksi berbasis bahasa perintah atau command line. Command line di sebuah laptop atau di komputer ada di sebelah pojok kiri. Biasanya di searching aja CMD. Nah, itu ada command line-nya, ada command language-nya. Nah, istilahnya adalah merupakan ragam dialog yang paling konvensional meskipun untuk sementara orang
mereka masih senang menggunakan ragam dialog ini. Contoh perintah DOS, Unix. Nah, perintah-perintah ini sebenarnya emang lama, tetapi masih banyak yang bukan banyak, saya pribadi juga kalau misalkan ngecek jaringan internet itu biasanya dari command line atau CMD. Nah, kita klik, kita masukkan beberapa coding, nah itu akan muncul status internet saya, apakah saya masih nyambung atau kendala di mana. Itu bisa dicek di command line. Tetapi beberapa orang juga sudah bisa ngecek dari beberapa fitur yang ada di laptop. Nah, itu command line. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, ini keuntungan dan kerugian dari command line. Pertama, cepat, efisien, akurat, ringkas, luas, inisiatif pengguna, appealing. Ya, kalau cepat ya, ya dibilang cepat ya cepat karena 1-2 kali tindakan udah keluar filenya. Kalau misalkan kalau di beberapa fitur kan saya masuk folder ini, masuk fitur ini, masuk fitur ini, masuk fitur ini. Jadi lebih cepat, jadi klik command line-nya, terus ke searching, masukkan kodenya atau perintahnya, muncul semua. Itu cepat. Nah, kerugiannya adalah memerlukan pelatihan yang lama, terus kemudian mudah penggunaan yang teratur, dan terus-menerus, beban ingatan yang tinggi, jelek dalam menangani kesalahan-kesalahan. Nah, ini kerugiannya ya pertama adalah kita harus hafal dulu kalau ada perintah, misalkan perintah untuk cari file E atau direktori A. Direktori C, direktori D, direktori E. Nah, kita harus hafal codingannya atau shortcode-nya. Nah, ini yang ya mungkin dibilang shortcode ya emang shortcode untuk nampilin ya kita panggil aja shortcode-nya itu. Cuman kalau misalkan untuk diajarkan pada angkatan-angkatan atau generasi Z ini shortcode coding mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi sedikit jadi harus dimudahkan kalau istilah sekarang itu. Jadi jangan dipersulit. Ya memang dulu waktu saya kuliah, command line itu jadi andalan ketika jaringan internet gangguan atau jalan atau enggak, cek aja command line-nya. Perintah ini keluar. Oh ternyata ada trouble ketika di jaringan. Nah terus kemudian ya itu ingatannya harus hafal. Nah kalau kita misalnya nggak jarang dipakai ya lupa shortcut-nya apa. Ya jujur saya juga sekarang kalau suruh pakai command line ya kalau yang muda-muda gampang, kalau cuma udah ke dalam ya saya buka apa namanya buka primbon dulu kan udah nggak jarang pakai gitu. Kalau udah jarang pakai ya lupa. Seperti itu teman-teman. Pasti teman-teman semua yang based on-nya komputer di apa nih di SMK-nya itu pasti diajarin. Kalau nginstal kan seperti itu. Nah ini contohnya, ini contoh misalkan untuk manggil di dalam folder C itu DOS matrix ini kita panggil yang sesuai keinginan kita. Shortcut sederhana. Nah, dialog berbasis bahasa alami. Nah, dialog perintah atau tunggal ini kombinasi tidak bersifat manusiawi, karena penggunaan harus mengingat format. Dari dulu ya teman-teman, ada pesan masuk. Dalam Pak. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebagai alternatif dialog berbasis bahasa alami ini atau bahasa Indonesia karena menggunakan kosakata yang sering digunakan percakapan sehari-hari. Nah, ini yang bahasa kita. Kita next saja ini mah. Nah, yang kedua adalah antarmuka. Dialog antarmuka berbasis menu. Nah, kalau menu-menu ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang daftar dengan form, daftar dengan apa namanya pendaftaran online. Pasti kalau misalnya teman-teman pendaftaran online pasti muncul menu. Nah, kalau contoh di PMB lah. PMB itu kan ada kalau misalkan mahasiswa mendaftar ada beberapa fitur yang harus diisi atau form-form yang harus diisi. Nah, menu adalah sekumpulan pilihan yang ditampilkan pada layar. Setiap menu mewakili sebuah perintah
Terus kemudian pengguna memilih sebuah perintah dari jumlah perintah yang disusun di dalam sejumlah menu melihat pengaruhnya. Nah, eksekusi dari menu yang dipilih akan menghasilkan perubahan status dari status antarmuka. Nah, ketika milih A, milih B, terus kemudian pilih C. Nah, itu kan apa nih di menu-menu kan banyak file-filenya atau banyak foldernya. Nah, jenis menu satu pertama. Nah, menu biner, menu tunggal yang banyak pilihan. Menu datar, menu tarik, menu baris icon, menu toolbar, menu pilihan yang panjang, menu hotlink, bertanam, menu breadcrumb. Nah, terus kemudian menu-menu ini ada satu, ada dua, dan banyak kan fitur-fitur yang dalamnya. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, jenis menu kombinasi. Nah, ada menu linear, menu serempak, terus kemudian menu berstruktur pohon, peta situs, dan jaringan menu tak berputar dan berputar. Artinya teman-teman, model seperti ini adalah model sesuai keinginan dari pemilik atau owner. Kalau lihat di websitenya Shopee itu kan seperti itu. Coba kita bandingin antara website Shopee, terus kemudian websitenya si Bukalapak, terus kemudian websitenya Tokopedia. Itu semuanya berbeda-beda. Tapi perbedaan itu tidak tidak merubah status bahwa website itu harus mudah dipahami oleh semua pengguna. Nah, artinya teman-teman semua eh, jenis menu yang ada ditampilkan oleh teman-teman yang ambil itu adalah menu yang mudah dipahami oleh penggunanya. Jadi misalkan sekarang kan web mungkin sedikit tergeser ya, artinya semua aplikasi rata-rata berbasis Android. Artinya yang based on-nya Android itu akan lebih mudah dipahami dan sangat dicari dan mudah dipahami. Contoh sekarang beberapa aplikasi aksesnya sudah di Android. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, menu biner digunakan untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang tersedia. Nah, misalkan contohnya adalah apakah Anda yakin akan menghapus bab 1, yakin atau tidak, yes or not. Biasanya kalau misalkan teman-teman mengisi form, terus kemudian temennya Anda itu ragu nih, alamat saya bener nggak ya ini, misalkan nggak bawa KTP, saya ngarang aja, kode posnya kayaknya bukan ini deh. Nah, Anda mau ngapus di kolom alamat. Nah, pasti akan nama yakin atau tidak, atau kalau tidak yakin ya dibalik lagi ke eee, data awal, tapi kalau dia yakin dihapus maka data itu hilang. Jadi ada pilihan, itu menu biner. Nah, ini juga sering dijumpai ketika teman-teman men-submit. Nah, kalau misalkan teman-teman ujian online itu kan biasanya ada pop-up, itu konfirmasi apakah Anda yakin dengan jawaban, ya atau tidak. Kalau ya, itu akan submit, kalau tidak dia akan ulang lagi. Nah, terus kemudian menu tunggal, banyak pilihan. Menu tunggal banyak pilihan. Menu tunggal banyak pilihan merupakan variasi dari menu biner, lebih dari dua. Nah, misalkan pertanyaannya satu tetapi bisa milih. Nah, ini menu biner banyak dua, lebih dari banyak pilihan. Nah, misalkan status perkawinan. Misalkan status perkawinan Anda itu belum menikah, sudah menikah, janda atau duda atau pisah. Atau pakai checkbox. Nah, di sini sebelah kanan jenis musik yang Anda sukai. Nah, boleh lebih dari satu, biasanya kan pilih situ. Kalau berapa pendaftaran itu, kalau teman-teman daftar webinar dan segala macam, pasti ada yang namanya cek pop up misalkan. Misalkan hobi Anda misalkan main badminton, sepedaan, renang, wah pilih semua. Sepak bola, terus kemudian lari, wah semuanya diambil semua. Nah, itu menu tunggal banyak pilihan.
Oke, lanjut. Menu datar. Nah, ini menu datar merupakan menu berbasis teks konvensional dengan semua menu yang tersedia dalam layar. Artinya kalau menu konvensional itu daftar menunya semuanya tersaji, tampilkan semuanya. Jadi misalkan daftar menu apa namanya makanan semuanya ada tampil. Nah, itu adalah daftar menu datar. Lalu kemudian di dalam menu datar itu pilihannya ada menu datar dioperasikan dengan memilih selektor. Misalkan huruf bisa muncul file apa. Compatible-nya sama dengan huruf pertama pilihan sama pertama pilihan. Terus tak compatible tidak harus sama. Angka sama dengan nomor urut huruf pertama, jadi tak compatible sama. Jadi kalau misalkan kalau by huruf itu dari A, kalau untuk selektor itu menu datar itu diurutkan berdasarkan dari abjad. Bahkan nama-nama desa di kota Cirebon dari A dulu nih, dari A itu Jatinangor atau di mana bla 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 sampai Z. Kalau nomor, misalkan umur. Kalau umur teman-teman itu berdasarkan dari umur yang paling rendah. Berarti 1 dulu. Pak, 1 itu 100, misalkan 3 digit. Ya kalau 3 digit ya jangan, kan ini 2 digit aja. 2 digit berarti nilai yang terendah dari 1 dulu. Dari 1 sampai dengan nilai yang tertinggi. Gitu. Nah, ini contohnya menu datar. Nah, ini ada dari compatible dan tidak compatible. Pilih salah satu. Oke ya, bisa dipahami. Nah, terus kemudian ada menu tarik. Menu tarik itu tidak lagi disukai karena terlalu memakan coupling pada layar monitor. Nah, untuk menampilkan daftar pilihan yang banyak sekarang digunakan menu tarik atau pull down menu. Ini biasanya dulu waktu saya itu drag and drop. Biasanya digunakan untuk kata kunci atau misalkan pencocokan. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Mungkin sekarang web itu banyakkan yang lebih futuristik ya, artinya kekinian lah. Banyak, coba lihat teman-teman websitenya di beberapa apa namanya dinas. Tapi dinas juga banyak yang nggak update. Tapi yang update lah di kementerian, biasanya kalau kementerian itu update. Cuma kalau dinas-dinas di Cirebon, contohnya saya takut menyebut nanti disangkanya nggak. Nah, di Cirebon salah satunya yang saya itu di Sukcapil. Di Sukcapil itu terus nggak update, nggak diurus websitenya. Jadi ya monoton. Padahal kalau misalkan webnya diupdate itu akan memudahkan layanan. Ya mungkin karena faktor kebijakan dan segala macam, jadi tidak bisa dikembangkan. Padahal itu sebagai salah satu meningkatkan layanan. Oke, nah ini menu tarik. Ini banyak contohnya. Terus kemudian menu berbasis icon di toolbar. Nah, biasa ikon-ikon itu kan di apa namanya di atas kalau buka Word kan itu ikonnya ada tuh ikon banyak. Nah, biasanya di beberapa website itu ada menggunakan ikon tidak menggunakan nama toolbarnya, misalkan home itu gambarnya rumah. Terus kemudian logout itu kayak power dan segala macam. Itu biasanya futuristik untuk memudahkan secara desain webnya itu lebih mudah dipahami dan lebih familiar lah, kecuali yang belum familiar. Nah, itu. Nah, variasi-variasi lainnya seperti naik, turun, hide dan muncul dan timbul itu apa namanya sebagai variasi di dalam interaksi antar sistem. Nah, menu hot link atau menu tertanam. Ini contohnya menu tertanam adalah menu yang dapat ditambahkan sendiri oleh pengguna satu aplikasi kan Google Earth. Nah, itu tertanam. Google Map bisa kan di apa namanya misalkan titik saya Cirebon titik sama rumah teman-teman itu kan bisa di titik. Terus menu hot link.
yang dijumpai di situs website yang tujuannya untuk membawa pengguna informasi. Lalu kemudian, nah ini menu tertanam dan menu hotlink. Contohnya yang tadi, contohnya sederhananya Google Map lah. Nah, terus kemudian menu breadcrumb. Nah, untuk membantu pengguna navigasi dirinya ke ruangan informasi yang tersedia. Ini baru menunya. Ini contohnya. Ini kita skip aja. Nah, kombinasi banyak menu. Pada jumlah aplikasi, khususnya yang berbasis web, biasanya dijumpai ragam menu yang berbeda. Misalkan menu yang ditampilkan satu persatu atau secara serempak. Contoh kombinasi banyak menu pada pesan tiket, misalkan pesan tiket pesawat terbang atau kamar hotel, tiket.com, AirAsia. Sekarang kan website di tiket.com kan banyak, terus kemudian Traveloka, terus kemudian pemesanan-pemesanan yang lainnya kan itu menunya sangat banyak. Kombinasinya mulai dari pembayaran sampai konfirmasi. Nah, ini contohnya menu serempak di Amazon.com. Nah, terus kemudian kombinasi banyak menu. Nah, kombinasi banyak menu itu tutur pohon, bisa diputer, bisa jaringan tapi rata-rata sekarang nggak ada yang kombinasi menu yang pohon dan jaringan, paling banyak menu kombinasi aja. Lebih ke futuristik sekarang. Ini kombinasi menu di peta, contohnya peta situs itu kan biasanya di Traveloka, misalkan hotel ini dengan jarak Anda jauhnya berapa, terus kemudian tersedia di dalam rutenya. Nah, itu kombinasi peta situs. Ini, terus kita next. Manipulasi next saja. Kita next saja manipulasi. Nah, interaksi pengisian berbasis borang. Nah, pengisian borang hampir dilakukan setiap orang sepanjang hidup mereka. Antara muka berbasis pengisian borang, ada sejumlah muka yang menggunakan metafor borang untuk mengisi data komputer. Nah, ini aspek tampilannya. Ini di skip aja dan tidak terlalu di ini. Yang penting adalah interaksi IMK pada IMK adalah interaksi sama komputernya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Jadi bagaimana interaksi itu lebih bisa dipahami oleh para penggunanya atau usernya. Ya, contoh tadi yang namanya interaksi kan saya ngomong dengan teman-teman. Ketika saya nanya, namamu siapa? Otomatis kan kamu jawab, oh nama saya si Budi, Pak. Nah itu kan artinya merespon pertanyaan saya. Artinya pertanyaan saya sangat mudah, si Budi bisa jawab. Alamatmu di mana? Alamatnya bisa jawab. Nah, itu adalah contoh sederhana. Teman-teman ketika mengembangkan sebuah website, mendownload aplikasi, game, bisa game Pak, bisa enggak? Game bisa. Game itu, contoh sederhananya adalah ketika teman-teman membuat game, bagaimana game itu bisa dipahami dengan sendirinya tanpa melihat tutorial. Dari sisi pemahaman, oh ini dia udah jalan. Lalu dari sisi untuk membuat greget, maka dibuatlah level-level. Level itu artinya untuk meningkatkan bahwa oh ini tantangannya bikin menarik nih, bikin saya ingin main. Ya sekarang kan banyak orang-orang atau teman-teman juga banyak main game. Nah itulah fungsi interaksi di rekam dialog. Terima kasih. Temu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.